Shalom Bapak Ibu Saudara. Gak berasa ya udah di penghujung tahun, di awal Desember ini kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Begitu sempurna penyertaannya buat kita dan keluarga kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan yang seperti Engkau. Kami boleh Tuhan berkumpul kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang menyempurnakan Tuhan ibadah kami. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang Tuhan tidak sama seperti kami pulang Tuhan. Kami akan membawa kemenangan yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan VOP terlebih dahulu. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis?
Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pernah kau tinggalkan, sungguh mulia hanya kau yang layak disembah, hanya kau layak disembah. Sama-sama kita mau panggil namanya, Yesus Engkau Juru Selamatku.
apapun juga dari permasalahan kita, dari sakit penyakit kita, dari pergumulan kita, kita menyatakan lebih lagi. permasalahan apapun. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang menuntun setiap kami menjadi pelita bagi kami. Dan kami akan terbang bersamamu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mereka boleh berikan salam kanan kirinya, katakan kita akan terbang bersama Dia. Firman
tidak hanya terbang, tapi kita akan bangkit menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Yes. Mari mati di hati Tuhan. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan
dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami datang. Yang kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna bagi setiap kami. Sama-sama kita menyatakan pujian ini.
membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah pembuat mujizat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan tangan kita kepada anak-anak kita yang mengasihi Tuhan. Adik-adik nyanyi dulu kali ya. Yang bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bisa juga memuji Tuhan ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang dipimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi yuk. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang dipimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Haleluya. Yuk kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kami menantikan penggenapan janji-Mu buat anak-anak kami. Tuhan, bangkitkan menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan totale Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi papa mamanya, taat dan hormat Tuhan kepada papa mamanya. Berkat Tuhan secara ilahi turun atas Gepi, atas Marco, juga atas Audrey, atas Cinta, Sisil, Tuhan, Andrew, juga Ellen Tuhan. Papi maminya semua juga Tuhan berkati Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kau mengasihi setiap jiwa anak-anak ini Tuhan. Mereka Engkau lindungi dari segala sakit penyakit apapun juga. Pertumbuhan mereka normal karena Tuhan menaruh benih ilahi, yaitu Roh Kudus yang mengurapi mereka. Satu saat mereka akan
bernubuat demi namamu. Mereka akan menyampaikan melakukan mujizat-mujizat demi namamu. Namamu akan ditinggikan melalui anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar mereka akan kembali ke kelas Miracle Kids di atas. Tuhan kau urapi kakak-kakak yang mengajar juga. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Sekarang adik-adik sendiri bilang amin gitu coba. 2. Iya, tepuk tangan. Silakan naik bersama kakak-kakak ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anak, amin. Ya. Saudara, beberapa yang lalu kami ikut kelas pembinaan pengajar kom dan di situ kelas eskatologi. Terus kemudian ada satu pertanyaan dari para pengajar kom ini ke pembicaranya. Saya sebutkan aja pembicaranya Pak Pendeta Timotius Subekti dari Semarang ya. Dari Semarang kita manggilnya Om Bekti lebih terkenalnya karena usia beliau sudah senior 83 tahun kalau nggak salah, tapi naik turun tangga masih biasa, masih mengajar dengan jelas, nggak ada pikunnya. Istilah-istilah bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris lancar banget, nggak kelihatan kalau sudah sepuh ya, luar biasa itu. Nah, saudara, kemudian ada pertanyaan, anak-anak kita perlukah diajari eskatologi bahwa apa akhir zaman dan sebagainya? Dan kemudian beliau menjawab sangat perlu karena kita memang sudah hidup di akhir zaman bagian akhir ya saudara ya. Jadi mereka perlu diajarkan. Terus ngajarkannya bagaimana Om? Ya ada yang tanya seperti itu. Dan beliau menjawab, ajak mereka nyanyi. Jangan nyanyinya kambing embek-embek gitu terus gitu loh ya. Ya kucing meong-meong, jangan nyanyinya gitu terus. Ajak mereka mengenal lagu-lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu ya saudara. Atau gini, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua gitu ya. Dan kita pun harus lakukan itu supaya anak-anak kita nanti papi maminya diangkat, anak-anak nggak ngerti tertinggal ya, kasihan mereka kan. Saya waktu kecil di sini ada kakak saya Mas Sigit, ada kakak saya Mbak Lulu. Kita waktu kecil selalu diajarkan pujian itu, betul? Nyanyi Tuhan datang, ada pertemuan. Dari kecil kita sudah mikir satu kali Tuhan Yesus one day akan datang di awan-awan menjemput gerejanya. Kita dari kecil sudah punya pikiran begitu, betul Mbak Lulu, betul Mas Sigit? Karena lagu-lagu itu dinyanyikan ya. Jadi jangan dibilang nah itu lagu Pentakosta kuno, jangan dibilang begitu. Daripada terus nyanyi, boleh nyanyi kambing embek-embek boleh nggak dilarang, tapi jangan itu terus kemudian yang lagu-lagu seperti itu yang berisikan satu teaching, satu pengajaran itu nggak kita sampaikan gitu ya. Saudara, satu kali nanti ya, kalau saudara duduk di depan televisi atau saudara melihat di berita-berita melalui YouTube, di situ hostnya atau pembaca beritanya akan mengumumkan puluhan juta orang Kristen hilang dengan tiba-tiba di seluruh dunia. Kemungkinan diculik oleh alien gitu ya. Karena nggak ngerti mereka, tapi itu pengangkatan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara hari itu masih nongkrongin dan dengar berita itu berarti saudara tertinggal. Jangan sampai. Oleh karena itu kita siapkan diri kita. Tuhan sudah sangat dekat kedatangannya. Hari ini saya nggak bahas tentang itu, tapi itu harus disinggung ya. Saudara, kemarin kita MDPJ ya saudara, kita MDPJ ada beberapa message yang perlu saya sampaikan dari nubuatan Pastor D. Pastor D ini seorang pendoa dari Perth ya saudara ya, pendoa dari Perth. Beliau salah satu pendoa Pastor Nico ya saudara ya. Beliau termasuk pendoanya Pastor Nico. Itu saya akan bacakan beberapa
yang disampaikan beliau. Ya. Nubuatan Pastor D ini terjadi akan digenapi September 2023 sampai 2024. Ayo kita ingat dan kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang pertama beliau mengatakan tahun ini adalah tahun tiba-tiba. Suddenly year. Artinya apa? Tiba-tiba nanti akan begini. Tiba-tiba nanti akan begini. Gak terprediksi oleh pikiran kita. Oleh karena itu kita gereja Tuhan, diberi firman Tuhan, diberi Roh Kudus, itu yang menuntun kita. Kita gak sembrono lagi hidup. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, jangan sampai kita yang biasanya on fire untuk Tuhan, melayani tiba-tiba padam, kehilangan kasih yang mula-mula. Karena Tuhan bilang itu kamu sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa seperti itu, we have no cadangan minyak lagi. Kita nggak punya cadangan minyak lagi. Kisah 5 gadis bijaksana, 5 gadis itu yang nggak punya cadangan minyak tinggal, itu artinya udah kering lagi minyaknya, nggak on fire lagi, udah ditutup pintunya. Kita nggak tahu suddenly itu apa. Satu kali saya mendengar pertanyaan dari Pastor Benny dari Miracle Service Philadelphia kepada Ibu Monik, seorang wartawan fakta Israel, Ibu Monik Rickers. Beliau bertanya gini, Ibu Monik, bukankah Mossad itu satu intelijen yang sangat sangat akurat, pintar, seluruh bangsa-bangsa mengakui. Bukankah kalau kita masuk ke Israel di border itu pasti ada satu pemeriksaan yang ketat. Saya sedikit cerita, Ibu Indrawati Kabul nama lengkapnya, itu karena gara-gara nama Kabul aja agak lama masuk di bordernya itu. Tahu ya nama Kabul, ya. Karena itu nama papinya ya. Beliau Chinese Indonesia, Ibu Indrinya Pak Tim itu, tapi papinya namanya Kabul. Jadi Indrawati Kabul nama lengkapnya. Kita manggilnya Ibu Indri nama akrabnya gitu, nama panggilannya. Itu karena nama Kabulnya susah masuk border, sampai lama baru akhirnya bisa. Kenapa? Suddenly rombongan teroris bisa masuk pada tanggal 7 Oktober. Bisa seperti itu. Kok seperti kecolongan saja Mossad ini. Rombongan dengan bersenjata lengkap, sampai ada yang naik truk, ada yang bawa ada yang naik motor dan sebagainya. Kalau kita lihat di videonya bisa seperti itu. Itu suddenly itu seperti itu. Dan Pastor Benny bilang kok bisa ya? Border bisa kecolongan seperti itu. Dan akhirnya banyak korban jiwa di persiapan mereka merayakan Yom Kippur. Ya seperti itu. Suddenly itu seperti itu. Jadi di luar dugaan gitu. Jadi ini hari-hari di mana kita harus berjaga-jaga. Amin. Kita masuk di dalam doa puasa dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 12. Ibu Christine Faraknimela menyampaikan, kenapa 11 hari? Saya juga mikir kok tumben ya 11 hari ya? Biasanya 14 hari, 21 hari, oke lah 21 hari seperti Daniel, 21 hari. Ini 11 hari. Tapi ada banyak hal yang memang Tuhan taruh di hati beliau sebagai pendoa. Saudara, 11 itu salah satu saja artinya itu chaos. Saudara tahu artinya chaos? Oleh karena itu kita berjaga dan berdoa supaya tidak terjadi chaos. Ya, jadi ini baru prolog teman-teman ya, baru prolog supaya gitu kita dengan Tuhan, on fire gitu dengan Tuhan ya. Doanya yang sungguh-sungguh. Oke, tadi Tante Marta kok makan kacang gitu ya, karena kita puasanya Daniel saudara ya. Saudara-saudara boleh puasa Daniel, boleh intermittent fasting sampai jam 12 gitu ya. Tapi ya jangan sampai jam 9 pagi ya, jangan ya. Itu mah sarapan ya saudara, jangan sampai sore boleh ya, sesuai dengan itunya masing-masing ya. Kita ambil bahasa yang penting doanya dan perbanyak masuk di
jam-jam doa, menara doa. Ayolah join di jam menara doa kita Jumat sore. Aku nggak tugas, nggak apa-apa. Terus kita berjaga bersama, menyembah Tuhan bersama-sama ya. Itu satu hal yang dari message dari Pastor D. Sebenarnya ada banyak, saya bacakan singkat aja sampai 5 kali ya teman-teman ya, sebentar. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang juga secara tiba-tiba. 3, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai agama. 4, anak-anak muda, perhatikan Mycom, sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka sebentar jam 1 akan Christmas celebration, dukung doa. Kalau punya ponaan, punya anak diingatkan, yuk hadir ya. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Ya, ini kakak-kakak pembinanya, Kak Cheryl, Kak Rahel, perhatikan. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Bahkan mereka menjadi pelaku di antaranya. Ya, ini tahun pintu terbuka dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Oke, sekian, nanti kita lanjutkan di doa pengerja hari Rabu ya, tentang doa. Sekarang kita sudah masuk bulan Natal, semua sukacita ya. Seneng nggak kalau sudah masuk di bulan Natal? Ada sesuatu yang beda ya. Katanya Ibu Airin, kalau sudah masuk bulan Natal, dengar lagu-lagu Natal ya saudara ya. Dengerin lagu Natal, terus kemudian di dalam mobil hujan-hujan, rasanya hati ini penuh dengan sukacita. Saya pikir kok Bu Airin sama ya dengan kami ya, kami juga gitu. Pasti kalau sudah itu dicari itu itu koleksi lagu-lagu Natal kita ya, dari penyanyi jadul sampai penyanyi sekarang ya saudara ya. Tapi keren-keren dan itu membawa sukacita tersendiri. Nah, karena ini bulan Natal, saya akan bawakan tentang ini. Boleh dibuka PowerPoint Tante? Oh, oke. Apa pengakuanmu? Apa pengakuanku? Ayo coba tanya pada dirinya sendiri. Apa pengakuanku? Nanti saya akan jelaskan ini maksudnya apa. Hari ini kita akan melihat dan belajar dari orang Majus. Saya mau tanya dulu, orang Majus itu ada berapa di situ? Ada berapa? Banyak. Ya, boleh. Di Alkitab sejujurnya nggak pernah ditulis jumlahnya. Tapi bisa ada lagu kuno yang 3 orang Majus begitu ya. Mungkin 3. Di Alkitab nggak ada ditulis jumlahnya ya saudara ya. Di Alkitab tidak ditulis jumlahnya, tapi mungkin 3 dan gambar-gambar rata-rata 3, betul? 3 ya, gambar-gambar di mana-mana 3 gitu ya. Kalau hari-hari ini hotel-hotel sudah pasang itu ya, kayak kita begini aksesoris Natal, hiasan-hiasan Natal, misalnya kalau ada gambar orang Majus juga 3 jumlahnya, dan tua-tua gitu gambarnya, orangnya udah berjenggot gitu. Itu juga nggak tahu dari mana dapat inspirasi kalau orang Majus sudah tua-tua begitu ya. Orang pintar harus tua memang. Saudara lihat Prof. Sasmoko, profesor tapi kelihatan tua, berjenggot enggak? Beliau salah satu yang termuda di Indo 36, saudara, umur 36 sudah itu ya saudara ya, luar biasa. Tapi sekarang ya sudah gak 36 beliau, tapi masih kelihatan tetap masih muda. Nah saudara, mungkin juga penafsiran 3 itu dilihat dari persembahannya. Persembahannya apa sih? Emas, kemenyan dan mur. Ada berapa persembahannya? 3 ya. Kalau kuis sekolah minggu persembahannya 3 gitu, itu betul. Tapi orangnya berapa? 3, itu salah ya. Ayo kita lihat Matius 12 ayat 1 sampai 12 ya. Kita baca bergantian ya, kelihatan di screen ya, bergantian saya ayat ganjil, teman-teman semua ayat genap. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sama-sama.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka pergilah selidikilah dengan sesama akan menanyakan itu dan sudah kamu menemukan dia, berkata kepadaku supaya aku pun datang. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, kita lihat di sini persembahan orang-orang Majus itu apa tadi dikatakan di situ? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita akan bahas itu. Nah, teman-teman semua, persembahan orang Majus sebagai orang pinter, kaum intelektual yang kaya raya pada zaman itu menunjukkan satu pengakuan bahwa ini aku berikan kepada baby Jesus, ya. Ada yang menafsirkan kemungkinan Tuhan Yesus sudah bukan bayi baru lahir karena sudah di dalam rumah, nggak di kandang lagi, ya sudah dalam rumah, kemungkinan udah ya balita lah gitu, ya mungkin saja sudah Dede Ellen yang 1 tahunan seperti itu karena sudah pindah di rumah, bukan di kandang domba lagi gitu ya, seperti itu, jadi sudah agak gede. Nah, saudara, itu persembahannya ini ada maknanya. Makna satu pengakuan terhadap baby Jesus. Oleh karena itu saya memberikan satu judul, apa pengakuan kepada Tuhan, gitu ya. Kita lihat yuk satu-satu di sini. Makna persembahan orang Majus, emas, kemenyan, mur. Emas kita tahu semua ya, banyak yang pakai emas di sini. Kemenyan mungkin tahu, mungkin enggak. Kalau dulu pernah berhubungan dengan kuasa gelap, suka ke dukun-dukun mungkin tahu gitu ya. Mungkin tahu gitu ya, seperti itu. Mur apalagi kagak tahu apa itu mur gitu ya. Bukan. Bukan mur baut, Pak. Bukan. Ini bukan mur baut ya, istilahnya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Myrrh ya, myrrh gitu ya. Jadi MYRH kalau nggak salah tulisannya myrrh gitu ya. Secara kemudian inilah persembahannya. Yuk kita lihat. 1, emas. Emas ini menunjukkan satu pengakuan bahwa Yesus adalah raja. Karena memang dia adalah raja di atas segala raja dan penguasa di atas segala penguasa di bumi ini. Jadi emas sebagai logam mulia itu menunjukkan pengakuan dari orang-orang Majus ini, Yesus itu raja. Sebenarnya orang Majus ini bukan orang Yahudi loh ya. Bukan orang Israel ya. Orang Majus dari timur gitu ya. Ada yang menafsirkan dari mana? Irak, Iran, daerah sana ya saudara ya. Dari timur. Jadi mewakili bangsa-bangsa lah, Gentiles, non-Jews, non-Yahudi. Mewakili itulah intinya ya.
Jadi mengaku bahwa Yesus ini Raja. Teman-teman semua, pengakuan Yesus sebagai Raja itu sangat penting. Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja yang memerintah hidup kita? Raja itu memerintah, saudara. Raja itu memerintah, punya kuasa, punya otoritas, betul? Ya, punya kuasa, punya otoritas. Kalau rajanya diktator, nggak ada yang berani melawan, gitu ya, seperti itu. Nah, kita mungkin sudah sering dengar, ya, he is king of kings, ya, dia raja segala raja. Gitu. Tapi dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, sudahkah kita menjadikan dia raja? Artinya dia yang memerintah hidup kita. Dia yang berotoritas atas hidup kita. Kalau kita melakukan sesuatu semua untuk raja, itu baru menjadikan Yesus raja di atas segala raja dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita punya motivasi begini. Aku bekerja untuk anakku supaya bisa kuliah nanti. Ya, itu filosofi di luar sana. Di dalam Kolose 3:23 dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Menempatkan He is the priority of our life. Dia itu satu-satunya prioritas hidup kita. Kalau saudara-saudara makan sehat untuk siapa? Untuk raja. Kedua baru supaya tubuh kita sehat. Ya, seperti itu. Kalau saudara-saudara bekerja keras untuk Tuhan. Lah, tante, di Alkitab ada yang bekerja keras untuk ceweknya, untuk pacarnya ada. Yakub buat Rahel, ya, bukan Rahel yang di sini, tapi satu saat Tuhan kirim Yakub buat Rahel. Bekerja berapa tahun? Dirasanya hanya sebentar saja karena cinta. Jadi kita harus ada muatan cinta kepada Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Tidak hanya pada waktu melayani di mimbar saja, harus dengan muatan cinta pada Tuhan. Anda bekerja setiap hari juga dengan muatan cinta, aku melakukannya untuk Tuhan. Orang yang melakukannya untuk raja di atas segala raja tidak akan punya pikiran untuk korupsi. Halo? Orang yang melakukannya untuk raja di atas segala raja tidak ada punya pikiran terima suap. Rajaku nanti sedih, aku mau menyenangkan dia. Anak-anak muda, orang yang punya pikiran untuk menyenangkan raja, kamu pacaran dengan benar, berdasarkan kekudusan. Pikiranmu benar, gak dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Tangkap apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di tengah-tengah anak muda hari-hari ini, supaya hidupmu sungguh-sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabinya boleh digenapi dalam hidupmu. Enggak ada yang mustahil. Ya, jadi ayo kita lakukan untuk raja kita. Kira-kira kalau dia raja dalam hidup kita, kalau kita dijulitin orang, awas lu ya, tak tunggu ya, itu ajarannya raja bukan? Tak apa balas nanti, tunggu tanggal mainnya. Ya, itu bukan untuk raja. Kalau untuk raja mengampuni. Katakan bersama saya mengampuni. Ya. Sekali lagi mengampuni. Mengampuni itu penting, saudara. Saya ingat Pastor Anton bilang di sini, kalau Anda nggak mengampuni, Anda seperti minum racun. Orang yang menyakiti Anda nggak merasa, Andanya minum racun. Yang keracunan siapa? Ya kita yang nggak mengampuni. Tapi waktu kita menjadikan Yesus Raja di dalam hidup kita,
sehari-hari, yang memerintah hidup kita, yang memotivasi kita kuliah, yang memotivasi kita sekolah. Itu raja di atas segala raja. Saya percaya hidup kita benar dan berkenan di hadapannya. Dia mengasihi kita. Dan kalau kita menjadikan Yesus raja, raja itu ada yang miskin enggak sih teman-teman? Enggak ada raja miskin, kagak ada. Enggak ada raja miskin. Raja-raja di Jawa, yang di Jogja, yang di Solo, wah itu kaya-kaya. Kerajaan Inggris kaya, kalau ada yang bilang wah Inggris sudah mau bangkrut, itu bohong aja, kaya mereka. Monaco kerajaan kaya, taksi di sana itu Mercy. Mobil-mobil pribadi yang jalan di jalanan itu apa? Yang Lamborghini, yang Ferrari, gitu. Kerajaan. Tuhan Yesus yang punya alam semesta ini. Dia yang menjamin hidup kita sekarang sampai kekekalan. Jadi hari-hari ini jangan khawatir. Tadi katanya suddenly ini. Kita tangkap dia raja yang memerintah. Pasti semua kalau kita berdoa tetap di dalam kontrolnya Allah. Sang raja di atas segala raja tadi. Jangan takut dengan suddenly. Suddenly diberkati. Suddenly menuai jiwa-jiwa gitu ya. Suddenly yang positif. Suddenly terima promosi. Ya seperti itu ya saudara ya. Jangan takut, Tuhan baik ya. Oke, Matius 16 ayat 24, mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lah, katanya dia raja, yang ikut kok begini? Suruh menyangkal diri, pikul salib, suruh puasa. Katanya Tuhan Yesus kaya kok disuruh puasa ini. Ya cerita sedikit nggak apa-apa. Anak saya selalu merengek gini. Mah, kenapa sih kita puasanya puasa Daniel mah? Puasanya yang nggak makan saja mah. Saya melatih kamu makan dengan tempe juga nak. Tadi pagi dia makan dengan tempe, dengan sayur-sayuran. Ini melatih. Terus ini katanya Pak Detim itu mah puasa Daniel itu yang apa makan yang tidak menjadi kesenangan kita. Kalau kesenanganmu Indomie ya jangan Indomie. Saya kan nggak suka ayam goreng mah, pura-pura sih gitu ya. Pura-pura sih gitu ya. Secara sedikit cerita. Waktu dulu di MDPC masih ada choir. Jeremy ini masih SD, masih kecil, masih makannya susah. Oleh kasih karunia Tuhan, dia setiap bulan itu melayani choir di MDPC. Oleh kasih karunia Tuhan ya. Lah kakak pembinanya kan selalu bilang, yang melayani di MDPC puasa, gitu ya. Puasa dulu, ikut puasa gitu. Nah terus kemudian kakak pembinanya sangat tahu kalau dia susah makan. Sudah langsung nelpon saya gini, Bu Marta, untuk Jeremy sudah saya bilangi dia puasanya Daniel. Karena nanti kalau puasa nggak makan kesenengan dia. Saya pikir sudah tahu ini kakaknya di sana. Gitu ya. Jadi sudah saya bilangi dia puasa Daniel. Dia sempat tanya gini, kok kak yang lain kok boleh nggak makan? Iya tapi untuk Jeremy puasa Daniel gitu ya. Jangan puasa nggak makan. Waktu itu masih susah makannya, tapi sekarang enggak sih, puji Tuhan ya. Nah saudara, menjadikan dia raja termasuk menyangkal diri, memikul salib, hal-hal yang tidak enak juga. Tapi Tuhan bilang, salib yang kamu pikul itu enak kok gitu loh ya. Karena kita melibatkan Tuhan, tidak tanggung sendiri. Salib itu, memikul salib itu maksudnya gini loh saudara ya. Mengalami hal yang gak enak, tapi bukan akibat kesalahan kita. Seperti itu gitu ya. Misalnya Anda difitnah gitu ya, itu terus kemudian diomongin sana sini, itu termasuk pikul salib. Tapi kalau Anda mengalami sesuatu yang enggak enak karena kesalahan Anda, itu bukan pikul salib. Aku pikul salib hari ini aku enggak naik kelas,
karena aku nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, itu bukan pikul salib, tuh salah sendiri, salah dewek gitu ya kalau di Jawa bilangnya. Nah seperti itu. Menyangkal diri termasuk no compromise to the sin. Nggak kompromi dengan dosa ya. Selalu kita bersama-sama declare anak-anak muda yang tidak kompromi dengan dosa ya. Temenmu nge-vape ya jangan ikut nge-vape, tadi sudah dijelaskan ya. Tidak mendatangkan keuntungan bagimu, berhenti, bertobat ya. Seperti itu. Nah itu termasuk menyangkal diri ya. Nah, terus kemudian pinginnya main game tapi belum gema nih, ya gema dulu, baca Alkitab dulu gitu loh ya. Jangan main game dulu, itu menyangkal diri ya. Nah itu contoh saja. Oke lanjut. Yang kedua persembahan dari orang Majus apa? Yang kedua kemenyan. Nah apa pengakuanmu, apa pengakuan orang Majus? Kan bahwa dia persembahan kemenyan. Pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah imam agung dan Tuhan kita. Kemenyan itu dibakar oleh imam zaman dulu sehingga asapnya menyebar di sekeliling mezbah oleh imam yang memimpin ibadah. Loh, lah sekarang kok dipakai dukun, Bu? Kuasa gelap kerjaannya tiru-tiru saudara ya. Kerjaannya kan tiru-tiru gitu kuasa gelap. Zaman dulu memang imam itu membakar ukupannya itu ada kemenyannya juga. Kemenyan bahkan juga dilambangkan doa-doa kita yang harus kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang Majus ini memberi persembahan kemenyan kepada baby Jesus. Saya teliti ini orang pinter loh ya. Mereka tuh orang-orang pinter tapi kok bisa punya iman terhadap bayi kecil. Imam besar agung yang menanggung dosa dunia. Kok bisa ya? Orang sekarang pinter dikit udah gak percaya Alkitab. Udah bingung aja penciptaan. Gak percaya Tuhan yang menciptakan itu dari Big Bang lah, dari apalah, udah gitu banget. Ini orang pinter lihat baby loh. Sudah punya iman, mengaku raja di atas segala raja, imam besar agung. Imam zaman dulu itu yang menjadi pengantara antara umat dengan Allah, membawa dosa-dosa, mengorbankan tanda pengampunan dosa, tanda pendamaian dengan Allah, itu imam. Ya saudara. Dan hari ini kita hidup di zaman perjanjian baru, zaman anugerah. Setelah Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya di kayu salib, saudara datang kemari nggak usah bawa merpati, nggak usah bawa kambing, nggak usah bawa lembu sapi, nggak ada kan? Pernah Pak Haryo bilang gini, minggu depan bawa burung merpati, burung tekukur, kita akan minta pengakuan dosa, nggak ada seperti itu. Karena itu semua sudah digantikan Tuhan Yesus, imam besar agung kita. Jadi kita nggak perlu seperti itu. Betapa mudahnya kita saat ini. Itu namanya anugerah dari Tuhan. Kayaknya kalau misalnya saya masih hidup di dalam perjanjian lama, saudara, mungkin saya juga nggak mampu juga. Setiap datang ibadah bawa kayak gitu itu nggak mampu. Itu juga ada harganya tahu, gitu ya. Ada harganya itu. Kambing udah berapa, ya domba udah berapa gitu ya. Saudara mungkin yang di sana ada yang bilang ya mending di sate aja kali Bu. Nah, ya itu nggak mampu kali. Ya habis uang kita untuk seperti itu. Tuhan sudah gantikan. Yuk kita lihat Ibrani 4 ayat 14. Baca sama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan mau digoyahkan oleh iman yang lain. Satu kali Ibu Santi istrinya Pak Julius, tahu kan yang cantik-cantik itu, nggak ada di sini ya. Tadi pagi R1. Nah, saudara Ibu Santi pernah cerita begini. Saya pernah ditawarin di kantor saya. San, kamu pindah aja agamanya begini-begini kan cukup sensasi. Kamu Chinese terus tiba-tiba agamanya gini, nanti pasti begini-begini.
Dan dia bilang, enggak akan saya lakukan. Itu terus terang. Apa dikasih tahu seperti itu terus terang. Sejak itu saya berdoa sungguh-sungguh jangan sampai iman saya goyah dengan tawaran jabatan, posisi, uang dan sebagainya. Saya tetap mengakui imam besar saya Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan goyah. Apa pengakuanmu hari ini? Bawa kemenyan. Mengakui dia imam besar agung kita. Di luar dia nggak ada keselamatan. Jangan tukar imanmu. Nah, yang ketiga nih bukan baut ya. Mur, ya, yuk kita baca pengakuannya. Mur, pengakuan bahwa Tuhan Yesus harus mati menebus dosa manusia. Jadi mur itu adalah cairan untuk pembalseman jenazah. Supaya jenazah itu awet, nggak busuk gitu ya. Diberi cairan mur. Ini satu nubuatan. Satu kali baby Jesus akan tumbuh dewasa dan dia akan mati di kayu salib. Jadi menebus dosa kita. Nah, saudara jangan pernah malu punya Tuhan yang pernah mati. Saya katakan pernah mati ya, karena dia hidup lagi dan hidup untuk selama-lamanya. Saya tinggal di kampung dulu masih kecil. Saya rasa kakak-kakak saya juga mengalami itu. Kita termasuk minoritas, betul ya. Itu teman-teman di sekolah saya itu kadang-kadang, Marta, kamu itu kan Tuhanmu yang di petenteng itu katanya gitu ya. Apa gitu, anak-anak kan suka ledek-ledekan gitu. Saya di rumah pulang itu ya nangis mingsek-mingsek. Ibu saya tanya, kenapa? Kok teman-temanku ngomong begitu? Enggak apa-apa. Kamu enggak usah goyah imannya, memang keluarga kita percaya sama Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kata-katanya ya bisa lebih sadis dari itu, tapi saya mengampuni. Nah, Yohanes 3:16, yuk kita baca sama-sama ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia seperti itu, mati di kayu salib seperti itu, menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Harusnya kita yang terima hukuman itu. Tapi dia sudah gantikan itu dan dia sampaikan. Kamu yang percaya akan menerima keselamatan yang kekal. Jangan ditukar sekalipun dengan apapun. Iman percaya kepada Tuhan Yesus itu. Belajar dari orang Majus. Dia orang kaya, orang pintar gitu ya saudara ya. Bayangkan saudara, kalau mereka bukan orang yang berpengaruh, gak mungkin Herodes itu dengar. Herodes raja pada saat itu. Kalau saya masuk ke daerah Bethlehem waktu saat itu, Herodes diam saja, cuman Marta gitu kan ya. Gak ada artinya. Tapi ini rombongan orang-orang pintar dari luar negeri sampai Herodes mendengar. Dan itu menimbulkan satu pertanyaan di dalam hatinya seperti itu. Saudara kan gak gampang ketemu raja gitu, tapi mereka bisa ketemu raja karena mereka orang-orang berpengaruh. Halo, mudahkah kita ketemu Pak Jokowi? Kalau gak ada akses, gak ada kedudukan, ya susah, kecuali Anda anaknya Pak Jokowi. Bisa ketemu setiap hari gitu ya, keluarganya mungkin bisa ketemu setiap hari. Seperti itu. Nah, tapi karena orang-orang Majus ini orang pintar, orang kaya, orang-orang berpengaruh waktu itu kedatangannya itu didengar banyak orang. Tapi begitu rendah hatinya, membawa persembahan ini yang ada maksudnya, emas, mengakui baby itu raja di atas segala raja. Enggak gampang lihat baby, apalagi dengar lahirnya di kandang. Mana ada raja lahir di kandang kan gitu. Enggak mungkin, tapi imannya percaya raja di atas segala raja.
Dia bawakan kemenyan karena tahu ini imam besar agung kita. Bawakan mur karena dia tahu dia satu saat mati menanggung dosa kita. Itu satu pengakuan. Ayo anak-anak Tuhan, bahkan yang sudah Kristen sejak lahir, saya termasuk orang Kristen sejak lahir. Jangan sampai 3 pengakuan ini hilang dalam hati kita. Kita anggap biasa. Justru orang-orang yang baru mendengar Injil, mereka antusias mengakui itu. Kitanya biasa-biasa saja. Jangan. Kitanya tetap harus on fire dan kitanya jangan sampai kehilangan pengakuan itu. Pengakuan dimulai dari mulut kita dan itu menyelamatkan kita. Oke, puji Tuhan. Ya, belum Merry Christmas, nanti dulu. Tapi kita akan naikkan pujian, yuk. Roleh pujian yang tadi saya minta. Saudara, tema dari Natal GBI, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Diklarkan. Pada saat Allah ditinggikan, sesuatu yang indah pasti terjadi. Dalam hari-hari ini, mustahil enggak ada damai sejahtera di bumi? Mustahil. Banyak hal-hal yang enggak enak ya, banyak ada berita perang, ada berita yang aneh-aneh. Saudara tadi pagi Pak Haryo kutip di dekat kita sana ada orang-orang healthy mental dikumpulin. Ya banyak juga loh saudara ya. Itu hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang enggak enak kita dengar. Tapi kita sepakat damai sejahtera yang dari Tuhan biar turun di bumi, di keluargaku, di kehidupanku. Gak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Mari bangkit berdiri dan deklarkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tuhan yang memerintah segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk awal bulan di bulan Desember. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan merayakan Natal. Kami gak mau kehilangan Tuhan. Esensi dari Natal itu ada satu pengakuan dari mulut kami, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Imam besar agung kami.
Engkau yang sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan kekal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, arahkan terus hati kami memiliki satu pengakuan seperti itu Tuhan, sehingga kami gak kehilangan esensi bulan Natal, bulan Desember, bulan yang penuh sukacita ini. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi juga Pak Haryo. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Oke, silakan duduk. Saya silakan ke Pak Haryo. Haleluya. Baik, bagus. Cek. Satu. Nah, oke. Cek. Tidak ya. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari silakan Pak Jaman dan Pak Robi maju ke depan. Mereka akan melayani kita dalam membagi perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua. Urapan Allah bekerja di tempat ini saat kami mengangkat roti dan meminum dari cawan ini. Tuhan, kami mengingat bahwa Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Bahkan saat kami mengangkat cawan, sesuatu terjadi di tengah-tengah kami. Hadirat Allah ada pada kami semua hari ini. Dan yang sakit disembuhkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan roti dan anggur dibagi. Mari kita akan memuji Tuhan bukan dengan barang fana. Haleluya. Ayo. Menebus oleh segenap kasih yang sudah mendapatkan roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri. Namun ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bapak Ibu Saudara, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita datang pada Tuhan. Kalau ada dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini, mengangkat roti dan minum dari cawan ini. Tuhan, urapanmu mengalir di antara kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan, Engkau menyelesaikannya dengan ajaib. Bahkan sukacita dari Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, urapanmu turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, di tahun yang tiba-tiba ini Tuhan, kami tetap berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan Engkau turunkan atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau sanggup membuat sesuatu yang baru, yang tiba-tiba. Tiba-tiba kami diberkati Tuhan. Tiba-tiba kami disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Yesusku, puji syukur. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, firman Tuhan yang sungguh saya sangat diberkati saudara. Hari-hari ini saudara, akhir zaman, Tuhan Yesus berkata begini, kalau aku datang yang kedua kali, masih kudapatikah iman di bumi ini? Dan ternyata Bapak Saudara ya, tidak dipungkiri, wah hari-hari ini ajaran sesat tuh banyak sekali. Ada yang ngomong Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Nah saudara, itu kenyataannya ada. Lalu saudara, kalau mau diselamatkan, tidak hanya melalui Yesus, melalui ini bisa, itu bisa. Nah saudara, mari
kita perhatikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sekarang akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Ini hari Minggu yang pertama di bulan Desember. Mungkin Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan khusus. Mari kita memberikan semuanya dengan sukacita. Sebab Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menabur benih. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Apa yang kami akan tabur, kami akan tuai. Berlipat kali ganda, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. 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 Mari kita angkat satu pujian. Yesus jalan kebenaran. Beberapa pengumuman, Bapak Ibu Saudara, Natal kita, Bapak Ibu Saudara, tanggal 17 Desember di El Royal Kelapa Gading jam 5 sore ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 minggu lagi ibadah tidak di sini tetapi di Hotel El Royal Ruang Opal ya, bukan oval. 17 Desember jam 5 sore Bapak Ibu Saudara ya, akan datang melayani firman Tuhan, pesan Natal oleh Ibu Indrawati Kabul yang tadi diomong sama Bu Gembala ya, Ibu Indrawati Kabul Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini perayaan Natal untuk anak itu Sabtu minggu depan ya, Sabtu ini tanggal 9 Desember tahun 2023 jam 4 sore, jamnya belum ditulis nih. Oh, iya belum, iya. Jam 4 sore, Bapak Ibu Saudara ya. Di sini. Ya, nanti ada pujian, ada cerita Natal, tarian Natal,
goodie bag, dan lain sebagainya. Ayo undang anak-anak tetangga, saudara ya, ponaan, semua, apalagi anak-anak kita, untuk datang di Natal Sekolah Minggu ya. Natal Miracle Kid tanggal 9 Desember. Lanjut. Doa puasa bersama tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Gembala, mulai dari kemarin sampai tanggal 12 Desember. Jenis puasanya terserah Bapak Ibu Saudara, macam-macam ya. Mau puasa dari pagi sampai sore boleh, puasa dari pagi sampai siang boleh, puasa Daniel boleh, atau puasa jenis puasanya Musa di Gunung Sinai juga boleh. Tapi saya nggak tanggung loh, saudara, kalau ada apa-apa. Karena tidak makan, tidak minum, saudara. Musa 40 hari ini 11 hari kuat kali ya. Haleluya. Baik, next. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi ada doa pagi, Bapak Ibu Saudara. Lalu hari Rabu ini adalah doa malam plus doa pengerja ya. Doa malam plus doa pengerja ya. Ayo dorama. Dorama itu doa Rabu malam. Karena ini plus doa pengerja, dimulai jam 7 kita akan makan bersama di tempat ini sekaligus berfellowship di antara para pengerja. Para pengerja itu siapa? Para pengerja itu kabit kul, lalu para kabit, lalu gembala-gembala kul, lalu pelayan tim PW, praise and worship, guru-guru sekolah minggu, pendoa, semua hampir itu. Ya semua datang, amin, amin. Halo. Doa Rabu malam plus doa pengerja, hari Rabu jam 7 malam. Hari Kamis ada ibadah wanita, Bapak Ibu Saudara, jam 7 malam. Hari Jumat Azusa Prayer Tower jam 5 sore sampai jam 6 sore. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi tadi. Yesus jalan. Bapak Ibu Saudara, jangan pulang dengan sedih hati, amin. Pulanglah dengan sukacita. Berikan salam kiri kanan dulu. Katakan Yesus baik. Hey. Mari sama-sama katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ulangi dari awal, katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Kata aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tangan kiri dulu, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
berdoa syafaat. Silakan Bapak Pendeta David akan berdoa syafaat. Oh, haleluya. Bapak, kami bersyukur kepadamu sebab Tuhan yang maha hadir itu melawat setiap kami. Engkau menjumpai kami, bahkan kami rindu Engkau memeluk setiap kami anak-anakmu yang hadir hari ini. Apapun setiap pergumulan kami anak-anakmu Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal siapa kami dan bagaimana kami. Bimbing kami Tuhan, mampukan kami untuk kami menikmati dan menjalani hari-hari yang Tuhan perkenankan bagi kami. Di hari penghujung tahun 2023, Tuhan, biarlah setiap kami umat-Mu benar-benar merasakan keajaiban Natal dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya hamba mohon pengurapan-Mu dan berkat-Mu senantiasa melimpah kami. Ya, Tuhan. Engkau kerjakan apa yang Engkau mau bagi umat-Mu di tempat ini, bagi gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Haryo beserta keluarga, Tuhan, biarlah pengurapan Allah secara khusus Tuhan terus limpahkan dan nyatakan kehendak-Mu lebih indah. Setiap pengurus-pengurus jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan melawat mereka. Tuhan melakukan bagian-Mu ya Tuhan. Bahkan taruh roh-Mu dalam setiap mereka. Sehingga anak-anak-Mu semakin hari membawa gereja-Mu semakin maju untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang dikerjakan umat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan hadir dan Tuhan bekerja bersama-sama. Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan. Lewat setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan Engkau memberkati. Bahkan sebentar Natal Maikom Tuhan, Engkau juga melawat setiap anak-anak-Mu, pemuda remaja-Mu di tempat ini. Pakai mereka menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memeluk erat anak-anak-Mu, generasi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan pakai menurut cara Tuhan. Sehingga lewat setiap anak-anak-Mu, pemuda remaja-Mu, gereja Tuhan mengalami kegerakan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati setiap pelayanan doa puasa, pelayanan doa Rabu malam, WBI, kaum pria, anak-anak sekolah minggu, kami taruh di hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menjumpai kami terus. Engkau memeluk dan menggendong kami, menuntun kami ya Tuhan. Bahkan rencana Natal beberapa minggu ke depan Tuhan, kami mau taruh di hadirat Tuhan. Biarlah lewat ini semua Tuhan hanya Engkau yang dipermuliakan, hanya Engkau Allah yang diagungkan. Engkau membawa gereja-Mu di tempat ini untuk juga menarik jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan setiap acara yang diselenggarakan, pembicara yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Sejak saat ini Tuhan persiapkan segala rangkaian acara ini bukan sekedar seremoni ya Tuhan, tapi benarlah Engkau yang mau menyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat ibadah kami hari ini, kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bahagian. Baik Aser Kolektan, LED Tuhan, tim musik, WL Singer, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Ibu Marta, Tuhan berkati semua. Semua tidak ada yang luput dari karya-Mu ya Tuhan. Perkenanan-Mu itu yang kami rindukan. Dan kasih kekuatan kuasa-Mu yang nyata. Kiranya berkat Bapak Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atas setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Kekal selama-lamanya hadirat-Mu tinggal di dalam kami, membawa kami berjalan maju dan dalam nama Yesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur kami mohonkan dan persembahkan kepada-Mu ya Allah. Haleluya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau, meluputkan engkau daripada malapetaka dan kesakitan tidak
tidak menimpa engkau. Berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus turun atas kita semua hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang percaya berkata amin. Amin. Tepuk